Selamat pagi pemirsa. Sehari pasca gempa Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada hari Senin 21 November 2022, gambaran dahsyatnya bencana semakin jelas. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, BNPB menyebut 268 orang tewas. Tingginya korban ini sejurus dengan porak-porandanya bangunan. Para ahli telah menjelaskan penyebab masifnya kerusakan meski skala magnitudo gempa sesungguhnya tidak terlalu besar, yakni 5,6. Ini terjadi karena pusat gempa yang termasuk kategori sangat dangkal sementara topografi tanah berjenis lunak. Akibatnya amplifikasi atau perbesaran getaran menjadi besar. Celakanya kebanyakan hunian yang ada di wilayah itu tidak dibuat dengan struktur aman gempa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang hari ini, Rabu 23 November 2022 dengan tema rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa menyimaknya dan bersama saya pemirsa Leonard Samosir. Pada pagi ini juga sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Kita bertemu dalam kondisi yang masih terus kita bersimpati kepada saudara-saudara di Cianjur. Tapi kita mau melihat nanti seperti apa sebetulnya bagaimana kita bisa belajar dari peristiwa gempa ini ya Mas Eko. Tapi sebelumnya kita akan langsung bergabung dengan rekan di lapangan pada hari kedua pasca gempa magnitudo 5,6 ini. Ratusan warga masih mengungsi karena rumah mereka rusak berat. Warga masih trauma dengan adanya gempa susulan yang masih terjadi hingga kemarin. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi pengungsian, kita terhubung dengan jurnalis MGN, Sheha Al-Hadar dari Cianjur, Jawa Barat. Sheha, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Sheha, bagaimana situasi terkini di sekitar Anda berada? Apakah pengungsi memperoleh apa yang dibutuhkannya sampai saat ini, atau memang masih ada lagi kebutuhan pengungsi? Boleh Anda laporkan. Leo, saat ini saya sedang berada di salah satu pengungsian yang dibangun sendiri oleh warga mulai dari 2 hari yang lalu sejak gempa terjadi. Dan bisa dilihat di belakang saya terdapat kurang lebih sekitar 400 warga yang terpaksa harus mengungsi di sini akibat rumahnya yang hancur dan sudah tidak bisa ditinggali lagi. Belum lagi kekhawatiran warga akan adanya gempa susulan sehingga mereka masih menghindari reruntuhan mereka. Dan saat ini untuk di lokasi pengungsian ini sendiri, Leo, sudah ada beberapa bantuan yang mereka dapatkan, baik dari relawan-relawan yang memang mengarah ke Kabupaten Cianjur. Akhirnya mereka mampir di pengungsian ini untuk memberikan bantuan-bantuan mereka. Dan dari informasi yang saya dapatkan hingga saat ini, memang untuk kebutuhan pangan bagi para pengungsi yang berada di pengungsian ini sudah tercukupi. Namun yang sangat mereka butuhkan adalah kebutuhan-kebutuhan seperti popok bayi dan juga susu, di mana di pengungsian ini saat ini memang terdapat puluhan balita dan juga ada beberapa lansia yang membutuhkan hal yang sangat krusial seperti susu dan juga popok dan juga obat-obatan tentunya, karena memang masih adanya beberapa orang-orang yang terluka, walaupun memang luka-luka yang mereka alami di pengungsian ini tidak terlalu parah, karena apabila ada warga yang mengalami luka yang cukup parah akan segera dirujuk ke RSUD terdekat, yaitu di sini RSUD Cimacan. Leo. Bagaimana dengan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih? Apakah di lokasi pengungsian tempat Anda berada saat ini itu sudah cukup tersedia, Sheha? Saat ini, Leo, untuk kebutuhan dasar seperti listrik mereka sudah tercukupi mengambil dari rumah-rumah warga, mengingat pada hari pertama gempa terjadi listrik sempat diputuskan oleh pihak PLN, namun di malam hari kemudian listrik sudah mulai dihidupkan kembali sehingga warga sudah bisa mengambil listrik dari rumahnya yang disambung ke tenda pengungsian ini. Dan untuk air bersih, tadi saya sudah melihat ada posko air bersih yang terdapat
terdapat di sekitar pengungsian ini yang digunakan untuk warga yang ingin mengambil air bersih. Jaraknya dari pengungsian ini kurang lebih hanya sekitar 20 hingga 25 meter saja, sehingga untuk air bersih cukup mudah untuk dijangkau bagi warga-warga yang pada saat ini terpaksa mengungsi di pengungsian yang tepatnya terletak di Kampung Bawang ini, Leo. Ya, Syekha, ada berapa orang pengungsi yang ada di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini, dan apakah jumlah pengungsi ini terus bertambah atau memang tidak lagi ada penambahan jumlah pengungsi? Leo, saat ini jumlah pengungsi yang ada di tempat saya berada sekitar 400 orang, yang dimana terdapat puluhan balita. Dan dari kemarin saya juga sempat datang ke pengungsian ini, dan memang jumlah pengungsi masih terus sama, karena pada saat ini di sekitar daerah Kabupaten Cianjur ini banyak warga yang mendirikan posko pengungsiannya masing-masing, Leo. Jadi mungkin di setiap desa mereka membangun banyak posko pengungsian, sehingga mereka memilih untuk tinggal di posko pengungsian yang paling dekat dengan rumahnya. Dan sehingga akhirnya di posko pengungsian yang di tempat saya berada di Kampung Bawang ini jumlah pengungsi masih sama, yakni sekitar kurang lebih 400 orang. Leo. Bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga gempa-gempa susulan? Apakah memang cuaca mendukung? Karena kita tahu mungkin dalam kondisi hujan atau tidak, dan juga gempa-gempa susulan apakah masih terasa di sana, Syekha? Leo, kalau untuk hujan tadi sekitar jam 5 pagi hingga 6 pagi memang adanya hujan ringan di sekitar lokasi tempat saya berada, dan memang keluhan dari warga yang mengungsi di sini adalah ketika adanya hujan masih banyak tenda-tenda yang belum memadai untuk melindungi mereka dari air hujan, sehingga mereka harus berdempet-dempetan di salah satu tenda yang bisa menutupi dan melindungi mereka dari air hujan, Leo. Dan untuk gempa susulan, terakhir tadi warga mengaku merasakan gempa susulan sekitar pukul 2 pagi. Gempa susulan itu masih cukup terasa, sehingga mereka semakin tidak yakin untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan memilih untuk tinggal di posko pengungsian yang ada di sini, Leo. Apakah sudah ada kunjungan atau kedatangan para petugas yang berwenang, Syekha, mungkin dari kesehatan, mungkin dari keamanan, ke lokasi tempat pengungsian Anda berada saat ini? Leo, untuk petugas keamanan kami belum mendapatkan konfirmasi, namun memang warga mengaku bahwa dari kemarin sudah ada beberapa relawan yang datang, baik relawan medis maupun relawan yang menawarkan bantuan-bantuan logistik, Leo. Dan untuk kunjungan dari pemerintah setempat juga kami belum mendapatkan informasi apakah ada pemerintah yang datang langsung ke posko pengungsian tepatnya di mana saya berada pada pagi hari ini. Sehingga pada saat ini memang warga yang mengungsi di tempat ini masih mengandalkan bantuan-bantuan dari relawan-relawan yang memberikan bantuan logistiknya ke posko pengungsian di Kampung Bawang ini, Leo. Baik, kita akan terus menantikan seperti apa perkembangan situasi terakhir. Untuk saat ini, Syekha Al-Hadar melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat.